Atau di mana? Di Surabaya. Di Surabaya. Baik, memantau saja kalau begitu ya Pak, untuk pelantikan besok. Siap. Pak Ufron nih, bagaimana nih harapannya untuk pemerintahan yang akan datang ini? Pemerintahan baru besok itu mulai launchingnya, kita akan dipimpin oleh presiden yang baru. Iya, kalau menurut saya, pertama saya mengapresiasi bahwa kemarin ada selain sudah dipanggil menteri, wakil menteri, kepala badan, juga diadakan pembekalan gitu. Itu menurut saya sesuatu yang baru dalam rangka menyamakan visi, misi, dan frekuensi gitu. Sehingga nanti dengan sebagian besar adalah menteri yang lama, kabinet baru wajah lama, harapannya bisa tadi langsung tancap gas gitu. Karena apa? Karena sesungguhnya dengan konfigurasi dan konstelasi seperti yang disampaikan dalam berbagai media, ini kabinetnya gemuk gitu. Karena kabinet yang gemuk, kalau tidak ada koordinasi yang bagus gitu, nanti takut ini ada obesitas birokrasi gitu. Maka perlu ada koordinasi dan simplifikasi yang sedemikian rupa agar pemerintahan ini berjalan secara efektif, efisien. Paling tidak adalah tadi yang disampaikan Mbak Agrani, dalam 100 hari yang pertama kita bisa tahu bahwa apa yang dikerjakan untuk sudah 100 hari dan selebihnya apa yang kemudian menjadi prioritas program dalam rangka optimalisasi dan efektivasi pemerintahan Prabowo Gibran 2024-2029. Oke, jangan cuma melihat bagaimana pesta rakyatnya saja kalau begitu ya, besok ya Pak ya, tapi bagaimana ini ke depannya nih? Iya, karena sebenarnya kalau kita memperhatikan maksud tujuan dibentuknya negara dalam konstitusi, dalam pembukaan Nusa 5 itu adalah salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta yang paling penting mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sudah merdeka hampir 80 tahun, tetapi dalam berbagai dalam berbagai data kita belum pada titik yang mendekati apa yang dimaksud mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ketimpangan sosialnya itu masih tinggi gitu. Maka harapannya, oke, pemerintahan ini ternyata kabinetnya gemuk, jumlahnya besar, tapi tentu dengan orkestrasi yang bagus oleh Presiden Wakil Presiden, harapannya itu akan lebih mempercepat atau ada akselerasi dalam rangka untuk kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Jadi goalnya harus jelas gitu, maksudnya untuk tujuan kesejahteraan umum. Kira-kira gitu Mbak. Arahnya harus jelas ya, untuk kesejahteraan umum, bukan kesejahteraan sekelompok pihak. Kan, ya, itulah yang kemarin. Kan bunyi Pancasila begitu loh Pak Ufron, bunyi Pancasila kan begitu, di atas semua golongan. Betul, itulah yang kemudian catatan pentingnya Pak Presiden terpilih yang besok dilantik itu adalah para menteri jangan memainkan APBN untuk kepentingan sendiri gitu. Atau kalau mau dielaborasi itu kepentingan sendiri, kepentingan kelompok, golongan, dan partainya, kira-kira begitu. Ya. Baik. Nah, kalau melihat dari porsi, ya oke lah yang gemuk ini agar tidak obesitas. Tapi melihat beberapa porsi kan kalau secara hukum itu yang dipisah, itu kan butuh nomenklatur Pak. Butuh aturan yang baru juga. Ini berapa lama biasanya ini Pak Ufron? Ya, kalau menurut saya memang betul bahwa dulu di kementerian yang lama itu kalau nggak salah 36 apa gitu. Terus kemudian, saya lupa jumlahnya. Tentu dengan indikasi bahwa komisi di DPR dari 11 menjadi 13, tentu nanti ini ada nomenklatur yang berubah gitu. Yang tentu akan lebih gitu di undang-undang kementerian yang baru gitu. Nah, perubahan nomenklatur itu tentu harusnya menurut saya itu kan di wilayah undang-undang gitu. Nah, saya pikir dengan perubahan undang-undang yang baru, tentu nomenklaturnya sudah harus sudah fix dan firm gitu. Kenapa? Karena ini tadi ada hubungannya dengan mitra kerjasamanya yang di DPR RI gitu. Menurut saya tidak terlalu lama, saya kira nomenklatur itu sudah bisa ditetapkan itu, Bu Agrani. Oke, butuh biasanya nih kalau dalam sebuah, misalnya nih kalau tadi Pak Firman misalnya anggota MPR itu menceritakan tentang satu kementerian, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kan dipisah nih. Ada satu Lingkungan Hidup, satu Kehutanan. Kalau dulu kan digabung nih. Butuh yang mana nih? Kalau oke lah Kehutanannya udah jadi, Lingkungan Hidupnya ini mungkin yang baru Pak. Butuh waktu berapa lama untuk penyusunan semua atributnya itu Pak Ufron?
Ya, itulah yang menurut saya bukan soal sebatas nomenklatur, Mbak Grani. Tapi kemudian dari nomenklatur itu, kemudian berikut alat kelengkapan yang menyertainya, sampai ke bawah, apakah ini adalah bersifat vertikal kah, atau ini bersifat horizontal, dan misalkan soal deputinya, soal dirjennya, dan seterusnya, itu juga butuh waktu gitu. Mungkin kalau bisa cepat, mungkin baru bisa selesai di 100 hari yang pertama, itu baru selesai untuk nata organisasinya itu. Oleh karena itu menurut saya, memang kalau betul bahwa diminta langsung tancap gas, langsung kerja cepat menurut saya, ya tentu kira-kira untuk proses konsolidasi ke dalam di kementerian terkait dengan perubahan nomenklatur, berikut turunannya, berikut infrastrukturnya, jabatan-jabatan yang di bawahnya menurut saya mungkin ya kurang lebih antara, ya mungkin tapi nggak bisa cepat pasti. Setahun? Kan ini hanya, enggak, mungkin kalau bisa 3-6 bulan bisa selesai kalau menurut saya. Tergantung kerja cepatnya menteri kalau menurut saya. Oh, tergantung kerja. Tapi itu nanti mempengaruhi nggak ya ke bawah, ke provinsi, kabupaten, kota begitu Pak Gufron? Tentu mempengaruhi, karena kan sesungguhnya ketika bicara soal hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam konteks otonomi daerah, juga kan sebagian mungkin ada urusan pemerintahan di pusat yang kemudian didelegasikan ke pemerintahan daerah gitu. Ini tentu harus nyantol di mana ini, karena di daerah juga kan tentu ada kepala dinasnya kan. Ya bisa aja langsung nyambung di gubernur, bupati, wali kota, tapi ini nanti saya tugaskan ke dinas apa gitu. Itu juga nanti kan perlu penyesuaian gitu. Oke. Kalau sekarang kan yang terlihat di permukaan ini Pak Gufron adalah euforia tentang penyambutan sosok yang baru begitu ya, presiden yang baru yang nampaknya pada kita. Tapi kalau yang sebetulnya diharapkan oleh masyarakat itu bagaimana Pak Gufron? Ya kalau menurut saya harapan masyarakat itu mungkin kita sudah nggak seberapa suka soal seremonial ya. Mungkin kita tidak seberapa suka dengan hal-hal yang formalitas gitu. Kita lebih kepada hal-hal yang sifatnya kerja-kerja nyata gitu. Kerja nyata. Karena kerja nyata gitu. Maksudnya adalah bahwa kita bisa bayangkan kita ini merdeka udah 79 tahun gitu. Tetapi ternyata dari sisi pembangunan juga belum merata ke wilayah-wilayah yang kita sebut wilayah istilahnya itu tertinggal, terdepan, terpencil gitu ya. Terdepan, terpencil itu enggak juga. Begitu juga soal-soal pendidikan misalkan. Kan pendidikan kan maju di kota-kota, tapi di daerah-daerah yang terpencil kan juga masih menurut saya belum bisa mendapatkan infrastruktur seperti yang di kota-kota misalkan. Maka menurut saya ada yang memang harus ngurusin bagaimana untuk wilayah yang terdepan, yang terpencil, yang terpinggir ini gitu, supaya mereka juga mendapatkan sentuhan, perhatian dan sentuhan dari pemerintah pusat gitu. Karena wilayah NKRI ini kan bukan hanya di kota, tapi juga di daerah-daerah, juga di desa-desa gitu. Yang dikhawatirkan juga begitu Pak Gufron. Jangan-jangan yang hebohnya itu hanya di Jakarta, euforianya itu hanya di Jakarta, kemacetannya hanya di Jakarta, bendera warna-warni segala macamnya di Jakarta, yang di daerah biasa-biasa saja. Menyaksikan di televisi, mendengarkan di radio, gitu kan ya? Itulah kekhawatirannya. Maksudnya yang dulu ada di dalam zaman pemerintahan Orde Baru zaman Pak Harto itu kan dikenal satu teori namanya trickle down effect gitu, bahwa pembangunan itu ada unsur pertumbuhan, ada unsur pemerataannya. Tapi ketika bicara unsur pemerataan yang disebut trickle down effect itu merembes ke bawah, merembesnya itu sangat sangat kecil gitu. Itu yang kemudian orang melihat bahwa ya ganti presiden, ganti menteri, nggak ngubah nih gitu. Ya so-so begitu kan ya, besok saya masih harus kerja lagi begitu kan. Betul, kita masih seperti biasa, harus berdagang, harus ke sawah, kita harus nyangkul, kita harus tetap jadi dosen gitu. Iya. Ya itu nggak ngaruh gitu, maksudnya ke masyarakat. Apa yang disebut sebagai masyarakat. Ya. Saya kira itu yang kemudian harus dibuktikan oleh pemerintahan. Tapi bukankah begitu memang akhir-akhir ini Pak Gufron yang dirasakan oleh masyarakat kan memang begitu akhir-akhir ini, atau hanya perasaan saya saja ya Pak Gufron? Ya secara umum iya. Sehingga ketika bicara soal pemilu, ya saya nyoblos bertahun-tahun, pilkada, pilpres misalkan, ada pileg juga. Tapi ente juga ya gitu-gitu aja gitu. Pertanyaan saya kan, tujuan dibentuk pemerintahan negara ini, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kan dimasukkan untuk mensejahterakan masyarakat
seluruh Indonesia, segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk mencerdaskan seluruh anak bangsa gitu. Itulah yang menurut saya harusnya menjadi perhatian untuk proses akselerasi program tadi, visi misi presiden itu adalah untuk memenuhi tadi amanah founding fathers tadi, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, kesejahteraan umum, mewujudkan keadilan sosial. Saya kira mungkin itu sebagai bintang pemandu untuk sampai pada tujuan itu, supaya jangan sampai kita bilang 79 tahun merdeka kita masih gini-gini aja. Nggak maju-maju begitu ya? Ya, tidak maju dan tidak sejahtera. Ya. Adil, makmur, sejahtera itu hanya ada di buku, hanya ada di ruang-ruang pidato para menteri, para presiden gitu. Tapi faktanya kita masih begini-begini aja. Misalkan begitu, ini adalah kritik sekaligus challenge tantangan gitu bagi pemerintah ini untuk mewujudkan dengan tindakan nyata gitu. Kira-kira gitu Pak Gren. Baik. Nah, kalau kira-kira ini dari gambaran besok itu kan, kecuali nih Pak, kalau kita perhatikan kecuali nonton bola nih yang jalanan sepi. Kira-kira ini apakah ini akan memberikan efek semangat juga di masyarakat yang ada di kabupaten kota, yang daerah-daerah terdepan, terpencil, terluar tadi ya Pak? Kalau nonton bola kan sepi nih jalanan, di kabupaten kota juga begitu. Tapi kalau kira-kira nih besok, apakah akan memberikan pengaruh cukup besar juga menurut Anda Pak Hufron? Ya, masyarakat itu kan lebih butuh hiburan Pak Grandi. Jadi kalau hiburan ditonton, kalau ini yang ditunggu bukti kerja-kerja nyata gitu ya, kerja-kerja cepatnya itu, sehingga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, supaya tidak terkesan bahwa seolah-olah tidak ada hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat gitu. Tidak ada hubungan antara kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh presiden, kemudian oleh menteri, itu tidak merembes ke masyarakat di di daerah gitu. Maka memang nanti itu kebijakan-kebijakan presiden, wakil presiden, menteri ini harusnya juga itu dikonektingkan dengan kebijakan di pemerintah daerah, sehingga betul juga kemarin barusan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 49 kalau tidak salah tahun 2024 tentang program jangka panjang pembangunan nasional 2025-2045 Indonesia Emas tadi gitu. Ya, RPJPN ya. Ya. Sehingga itu selaras gitu antara yang di pusat pemerintah pusat dengan daerah, pemerintah daerah. Ya, jadi di daerah gitu. Jadi jangan jauh-jauh kalau misalnya kampanyenya nanti ya Pak ya, pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Karena nggak sejalan kan, nggak mungkin begitu ya Pak Hufron. Iya, supaya proses otonomi daerah yang dulu adalah otonomi luas, otonomi yang sebesar-besarnya itu, yang belakangan itu udah ditarik lagi ke pusat gitu. Baik. Sehingga menurut saya ini mulai direview ulang, ditinjau ulang bahwa proses otonomi daerah yang itu merupakan amanat dari reformasi di tahun 1998 yang 25 tahun itu, sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu ditarik ke pusat gitu. Sehingga daerah merasa loh ini namanya bukan desentralisasi, ini bukan namanya otonomi daerah, tapi ini resentralisasi itu. Baik. Jadi kembali ke pusat. Saya kira ini menjadi satu pintu, ada kementerian yang mengurus soal proses yang disebut otonomi daerah dengan segala koordinasi dan delegasinya, agar ada shortcut atau potong kompas memperpendek jarak antara pemerintah provinsi dengan pemerintah provinsi yang ada di daerah-daerah, termasuk pemerintah kota dan kabupaten. Oke, Pak Hufron, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol sama RRI pada pagi hari ini ya Pak Hufron ya. Sehat-sehat Pak Hufron. Bang Grani. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih Pak Hufron.